Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami akan memberikan tutorial aplikasi Humas buku kegiatan berbasis Microsoft Excel. Tujuan pembuatan aplikasi ini untuk membantu dan memudahkan sekolah dalam memilih program dan kegiatan. Langsung saja, langkah yang pertama kita buka Excel yang sudah disediakan. Di sini terdiri dari 3 sheet. Sheet yang pertama, sheet home, sheet yang kedua, buku kegiatan, dan sheet yang ketiga, daftar hadir. Untuk step yang pertama, kita hyperlink di kolom buku kegiatan. Caranya, klik kanan, kemudian pilih hyperlink, kemudian pilih place in this document, kemudian pilih buku kegiatan, lalu OK. Setelah itu, lakukan langkah yang sama pada kolom daftar hadir. Caranya, ketikkan Ctrl K untuk cara cepatnya. Setelah itu, pilih daftar hadir. Kemudian OK. Setelah itu kita beralih ke sheet selanjutnya, yaitu buku kegiatan. Di sini ada 2 shape. Shape yang pertama, shape home, dan shape yang kedua, shape printout. Untuk shape home, kita hyperlink ke sheet home. Caranya, Ctrl K, kemudian pilih home, kemudian OK. Setelah itu, untuk shape printout, ketikkan Alt 11, lalu pilih insert, kemudian modul, lalu kita ketikkan subcetak. Kemudian enter, kita ketikkan active sheet printout. Setelah itu kita close. Untuk mengaktifkan tombol print, kita ketikkan klik kanan, lalu pilih assign makro, pilih cetak, kemudian OK. Setelah itu, untuk mengisi nama kegiatan sudah terlaksana ataukah belum terlaksana, kita blok tabel yang diinginkan. Kemudian, kita pilih data validation, kemudian untuk menu allow kita isikan list, dan untuk search kita ketikkan sudah, titik koma, belum. Untuk penggunaan koma ataupun titik koma tergantung laptop yang kalian pakai. Kemudian kita ketik OK. Setelah itu, kita beralih ke menu home. Kemudian pilih conditional formatting. Pilih new rule. Di sini kita pilih format only cell that contain. Kemudian kita isikan specific text, kemudian beginning with, kemudian kita ketikkan belum. Beralih ke menu format, kita pilih fill, kemudian pilih warna merah, kemudian OK, kemudian OK. Setelah itu kita bisa isikan nama kegiatan sudah terlaksana ataukah belum terlaksana. Misalkan poin pertama, sosialisasi program kerja, kita isikan sudah terlaksana. Lalu yang kedua, menjalin relasi sosial dengan komunitas sekolah dan masyarakat, sudah terlaksana. Jadi, untuk setiap kegiatan tergantung dengan kondisi sekolah. Misalkan kegiatan tersebut sudah dilaksanakan, kita isikan sudah. Namun jika belum dilaksanakan, kita isikan belum.
Setelah itu, untuk mengisi total keseluruhan kegiatan, kita bisa menggunakan rumus sama dengan konta kurung buka, kita drag F7 sampai dengan H26. Tutup kurung, enter. Kemudian, untuk mengisi total kegiatan yang telah terlaksana, bisa menggunakan rumus sama dengan countif kurung buka, kita drag H7 sampai dengan H26, titik koma, kita ketikkan sudah. Tutup kurung, enter. Kemudian, untuk mengisi persentase total kegiatan yang telah terlaksana, bisa menggunakan rumus sama dengan total kegiatan yang telah terlaksana dibagi dengan total kegiatan keseluruhan. Enter. Nah, setelah itu untuk mengisi persentase total kegiatan yang tidak terlaksana, caranya sama dengan 1 dikurangi total kegiatan yang telah terlaksana. Enter. Nah, setelah itu kita beralih ke kalender program Humas. Di sini kita mengisi nomor urut terlebih dahulu. Di sini kita isikan nomor 1. Lalu kita isikan tahun saat ini, yaitu 2019. Setelah itu kita mengisikan bulan. Caranya sama dengan date kurung buka, kita klik tahun, titik koma, kita klik nomor urut, titik koma, kita ketikkan angka 1. Karena di sini Januari menunjukkan bulan pertama. Tutup kurung, enter. Setelah itu, di sini kita akan mengisi nama hari, dimulai dari hari Minggu. Lalu kita drag ke samping. Setelah itu, kita akan mengisi tanggal. Caranya, klik sama dengan kita ketik bulan dikurangi weekday, buka kurung, kita klik bulan lagi, tutup kurung, ditambah 1, enter. Di sini belum terdeteksi tanggal yang kita inginkan. Caranya, kita ke number, lalu pilih custom, lalu kita pilih day karena menunjukkan hari. Kemudian OK. Setelah itu, tanggal yang kita inginkan muncul. Untuk mengisi tanggal selanjutnya, kita menggunakan rumus sama dengan klik tanggal sebelumnya, ditambah 1. Kemudian enter. Setelah itu, kita bisa drag ke samping. Untuk pengisian tanggal selanjutnya, sama caranya, sama dengan tanggal sebelumnya, kita tambah 7, kita enter. Lalu bisa kita drag ke samping, kemudian kita drag ke bawah. Setelah itu, kita blok mulai tanggal 30 sampai dengan tanggal 2. Lalu kita pilih conditional formatting, kemudian pilih new rule, kemudian pilih use a formula to determine which cell to format. Kemudian kita ketikkan rumus sama dengan month, buka kurung, kita pilih link cell, angka 30 berada di link cell M14, tutup kurung, kemudian buka kurung, tutup kurung, kita ketikkan nomor urut 1 yang berada di link cell
M14. Setelah itu pilih format, kemudian kita pilih font, pilih warna, misalkan warna abu, lalu kita pilih OK. Setelah itu OK. Kemudian di sini akan muncul warna berbeda pada tanggal yang berada di bulan yang diinginkan. Nah, selanjutnya kita bisa mengisi warna sesuai dengan selera kalian. Misalkan warna minggu kita isikan dengan warna merah. Kemudian di hari Jumat kita bisa isikan dengan warna biru. Setelah itu, jika kita beralih ke nomor urut, kita bisa ketikkan angka 2. Maka bulan akan berubah ke bulan Februari. Nah, untuk cara cepatnya kita bisa menggunakan tombol spin button. Caranya kita klik developer, lalu pilih insert, kemudian pilih spin button. Kemudian kita letakkan pada kolom nomor urut. Kemudian kita copy, lalu kita taruh di sebelah tahun. Untuk cara mengaktifkannya, kita bisa klik kanan, lalu pilih properties. Lalu untuk link selnya kita bisa isikan di W14. Lalu untuk nilai maksimalnya kita bisa isikan tahun 3000. Lalu untuk nilai minimalnya kita bisa isikan tahun 1990. Lalu close. Setelah itu untuk tombol sebelahnya caranya sama dengan cara klik kanan, lalu pilih properties, lalu kita pilih link cell M14. Lalu untuk nilai maksimalnya 12 karena ada 12 bulan, lalu nilai minimalnya 1. Setelah itu kita close. Setelah itu kita aktifkan tombol spin buttonnya dengan mematikan desain mode. Lalu kita klik. Nah, akan beralih ke bulan berikutnya. Begitu juga dengan tahunnya, akan beralih ke tahun berikutnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, untuk langkah implementasi program kegiatan, caranya kita blok mulai dari kolom 1 di bulan Januari sampai dengan kolom terakhir di bulan Desember. Setelah itu kita pilih conditional formatting pada menu home, lalu pilih manage rule, lalu kita pilih new rule, kemudian pilih format only cell that contain, kemudian pilih specific text, kemudian pilih beginning with, lalu kita ketikkan angka 1. Lalu pada menu format kita pilih fill, kemudian pilih angka merah. Kemudian OK. Setelah itu kita ke menu new rule lagi. Caranya sama, kita pilih format only cell, kemudian pilih specific text, kemudian pilih beginning with, lalu kita ketikkan angka 2. Pada menu format kita pilih warna kuning, kemudian OK. Setelah itu kita beralih ke menu rule lagi, kemudian caranya sama, specific text, beginning with, kemudian kita ketikkan angka 3. Lalu format kita pilih warna hijau, kemudian OK. Setelah itu di sini 1 melambangkan kegiatan tersebut dilaksanakan 1 hari, dilambangkan dengan warna merah. Lalu nomor 2, kegiatan dilaksanakan selama 2 hari, dilambangkan dengan warna kuning. Dan 3, kegiatan dilaksanakan 3 hari, dilambangkan dengan warna hijau. Lalu kita klik OK. Cara mengisinya yang pertama, misalkan
Sosialisasi program kerja dilakukan di bulan pertama pada minggu pertama. Misalkan dilaksanakan selama 2 hari, kita ketikkan angka 2 lalu enter. Setelah itu akan muncul secara otomatis warna kuning. Lalu yang kedua, menjalin relasi sosial dengan komunitas sekolah dan masyarakat. Misalkan dilakukan di bulan Februari minggu keempat, 3 hari. Kita ketikkan angka 3 kemudian enter. Maka akan muncul warna hijau secara otomatis. Lalu contoh yang 3, misalkan mengadakan pertemuan rutin dengan komunitas sekolah, dilakukan di bulan Maret minggu ketiga. Nah, misalkan kegiatan tersebut dilakukan selama 2 hari. Kita ketikkan angka 2. Kemudian contoh yang terakhir, misalkan membentuk ikatan alumni, dilakukan di bulan April pada minggu pertama. Dilakukan 1 hari. Enter. Kemudian muncul warna merah. Nah, di sini untuk mengisi implementasi kegiatan, semua tergantung dengan kebutuhan sekolah. Setelah itu, untuk langkah yang selanjutnya kita beralih ke sheet daftar hadir. Di sini untuk shape home dan juga shape printout caranya sama. Kita ketikkan Ctrl K, kemudian pilih menu home, kemudian OK. Untuk mengaktifkan shape printout, kita klik kanan, kemudian pilih assign makro, pilih cetak, kemudian OK. Setelah itu, sebelum mengisi nama kegiatan dan juga nama sekolah, kita isikan nomor urut terlebih dahulu. Kita isikan nomor 1. Setelah itu, untuk nama kegiatan, kita menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP, kurung buka, kita ketikkan nomor urut, titik koma, kemudian kita beralih ke menu buku kegiatan, kemudian kita drag kolom, kemudian kita ketikkan titik koma, pilih angka 2, titik koma, kemudian 0, kurung tutup. Jangan lupa untuk K8 dan juga buku kegiatan kita kasih string. Setelah itu enter. Di sini akan muncul nama kegiatan yang pertama, yaitu sosialisasi program kerja. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan nama sekolah. Caranya sama dengan kita beralih ke sheet home, kemudian kita klik nama lembaga, lalu kita enter. Nah, setelah itu akan muncul nama sekolah. Setelah itu kita akan mengisikan nama alamat. Caranya sama dengan consonant, buka kurung, lalu kita beralih ke menu home, kita pilih alamat,
Lalu titik koma, petik, kita ketikkan kecamatan, petik, titik koma, lalu kita bisa klik kecamatan yang berada pada menu home. Kurung tutup, enter. Nah, setelah itu akan muncul nama, alamat sekolah dan juga kecamatan. Setelah itu kita akan beralih ke bawah untuk mengisi nama kepala sekolah dan juga NIP. Caranya sama dengan kita beralih ke menu home, kemudian kita pilih nama kepala sekolah, kemudian enter. Untuk NIP, kita menggunakan rumus sama dengan consonant, kurung buka, petik, kita ketikkan NIP, petik, lalu titik koma, kita beralih ke menu home, lalu kita pilih NIP, tutup kurung, enter. Nah, sekarang nomor NIP dan juga nama akan muncul. Setelah itu, kita beralih ke untuk pengaktifan tombol spin button. Nah, di sini kita pilih ke menu developer, lalu pilih insert, kemudian pilih spin button. Lalu kita letakkan di samping nomor urut. Setelah itu, cara mengaktifkannya, klik kanan, pilih properties, kemudian untuk link selnya kita isikan K8 karena nomor urut berada di kolom K8. Kemudian untuk nilai maksimalnya kita isikan 20 karena ada 20 kegiatan, dan juga nilai minimumnya kita isikan 1. Setelah itu kita close, kemudian kita matikan desain mode, kemudian kita klik. Nah, nama dari daftar kegiatan akan berubah. Sekarang untuk step yang terakhir, kita save pekerjaan kita. Caranya kita klik file, lalu pilih save as, lalu kita input yang nama yang kita inginkan, kemudian kita pilih Excel Macro Enable Workbook, kemudian pilih save.